Asumsi aja. Ade-ade aja. Alafu, Bang Tommy, Bang Faang, ini Ana hanya mengusulkan loh. Baru saja mengusulkan. Dan itu pun Ana sudah hitung-hitung, Ana sudah tekan budget serendah-rendahnya. Bahkan kalau bisa diibaratkan sampai tiarap. Jadi Ana tidak ambil keuntungan sepeser pun tidak ada. Alhamdulillah. Halas. Udah Wan, sudah mengkilat, sudah bersih, tidak ada noda menempel di setiap sisi. Tidak ada. Sudah. Udah bersih semuanya Wan. Tapi tadi toiletnya kotor banget, Wan. Ini dia. Gabuk, antum sadar nggak kalau antum itu terpilih menjadi orang pilihan mengurus musola? Antum tahu kan, musola itu tempat yang suci loh, tempat mulia, tempat di mana orang-orang itu bersujud. Antum jangan banyak mengeluh. Mestinya antum bersyukur bisa menjadi salah satu di antara 1000 menjadi orang pilihan mengurus musola, tempat yang mulia. Iya, Wan. Ya Her, sekarang antum berdua bersihkan badan antum. Ya. Iya, Wan. Maaf, Wan. Tapi Kalam. Jangan takut-takut, ada apa? maaf ya, Wan, sebelumnya. Ya. Ambo mau bertanya. Apa? Mbak makan siang kita, Wan. Ini. Ini berhubungan dengan yang tadi Ana kasih tahu ke antum. Mandi, bersihkan badan. Nah, kalau badan kita sudah bersih, antum sudah mandi, akan timbul pikiran yang fresh dan segar. Ada istilah mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Jadi kalau tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, jiwa kita kuat, baru akan timbul ide bagaimana caranya mencari makan siang. Ya Her, sekarang antum berdua mandi, bersihkan badan. Ana ada urusan mau ke pasar ya. Iya, Wan. Mandi. Segarkan pikiran antum ya. Gunakan akal antum, baru bisa dapat makan siang ya. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bang Apoy dan teman-teman kalau tadi sudah terjadi insiden. Gua ngerti dan gua ngerti. Cuman asal lu tahu, gue sama teman-teman gue sampaikan juga sama lo, nggak akan mundur sedikit pun buat ngancurin maksiat. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Mari, Mas. Mari, Komandan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi surahmat macem-macem, gue bakal gulung aja. Gue bakal gulung. Udah cantik, Bu Le. Rapi banget, mau kemana tuh, Bu Le? Mau main karambol. Awang udah cantik dandan ngidit gini, oh ya masih aja tanya mau kemana. Mau kerja, Nduk? Kerja? Duk, emangnya kamu ndak lihat pelang nama Wiwi Taylor itu kan udah terpasang. Itu artinya Bule udah resmi bekerja. Nggih, Bu Le. Bu Le ndak sarapan dulu? Udah matangan loh semuanya. Kamu aja duluan. Bule ndak enak. Nanti kalau ada pelanggan datang, bulenya lagi makan, bisa mengecewakan hati pelanggan loh kayak gitu. Bisa menyebabkan nama baik Wiwi Taylor itu hancur. Bule ndak mau. Wes ya, Nduk. Nggih, Bu Le. Ndak usah batin. Harusnya kamu itu banyak-banyak berdoa buat Bule. Ini tuh masa depannya Bule loh. Kalau Bule sukses, kalau usahanya maju, siapa yang senang, siapa yang bangga? Kita semua. Bule kerja dulu ya, Nduk. Nggih, Bu Le. Udah dulu ya.
Assalamualaikum Bang Apoy. Semuanya yang lain. Salam. Salam. Lagi lo. Ini Bang Apoy alaku, Ana mau kasih laporan dari penghitungan kotak amal. Alhamdulillah ini berkah. Jadi mana? Coba di sub dulu. Ini maksudnya apa nih konsumsi marbot? Alafu Bang Apoy. Jadi begini, setiap hari Ana dengan kedua anak buah Ana itu kan membaktikan diri kami untuk mengurus musola. Dari pagi, siang, malam sampai ketemu pagi lagi, begitu terus dan seterusnya. Ya seperti kendaraan butuh bahan bakar, kalau nggak ada bahan bakarnya nggak akan jalan, kalau nggak akan jalan bisa mogok, kalau mogok nggak akan bisa bekerja. Sama juga kalau manusia butuh konsumsi, kalau tidak ada konsumsi nanti sakit, tidak bisa bekerja. Nah maksud Ana mengusulkan untuk, alafu belum selesai, jangan potong-potong Bang Faang. Alafu Ana mengusulkan untuk mengambil sedikit dari kotak amal itu Bang Apoy. Astagfirullahaladzim. Boy, nggak bisa tuh ngambil uang dari hasil kotak amal. Astagfirullah. Iya, parah banget sih lo. Main tulis-tulis konsumsi aja. Ade-ade aja. Alafu Bang Tommy, Bang Faang, ini Ana hanya mengusulkan loh. Baru saja mengusulkan. Dan itu pun Ana sudah hitung-hitung, Ana sudah tekan budget serendah-rendahnya. Bahkan kalau bisa diibaratkan sampai tiarap. Jadi Ana tidak ambil keuntungan sepeser pun tidak ada. Kalau gue sih... Alhamdulillah syukron kasiron Bang apa ya? Faruk. Sembarangan aja lu. Main potong-potong kayak tukang cukur lu. Apa yang belum selesai ngomong? Dengerin dulu. Alafu Mas Tommy, Ana terlalu optimis karena Ana tahu Bang Afo itu orangnya murah hati, bijaksana dan sangat penyayang orang banyak. Tafadhol Bang Afoy, silakan teruskan. Ini uang umat. Urusannya berabe sampai akhirat. Mau lu pakai 1.000, mau lu pakai 2.000, 3.000 goceng cepat, ada pertanggungjawabannya. Intinya gue nggak setuju lu pakai konsumsi dari uang ini. Ngerti lo? Alafu Bang Afoy dan yang lainnya. Jujur Ana tidak punya maksud sedikit pun untuk mengambil uang umat untuk kepentingan pribadi Ana dan anak buah Ana. Tidak sama sekali. Tapi kita semua butuh makan. Bagaimana kalau kami kelaparan dan akhirnya jatuh sakit? Udah gampang. Nanti itu urusan gue. Nanti gue yang bikin dari mananya. Yang jelas, lu nggak hidup di masjid. Dan kalau lu mau ngurus masjid, jangan karena uang, tapi karena Allah. Itu yang sudah Ana lakukan Bang Afoy. Udah jangan banyak ngomong. Tung. Apa? Bang Bondan belum datang ya? Kenapa? Gua ada perlu nih. Tuh, lihat aja. Masih kosong. Iya ya. Tung. Ini kita sekedar ngobrol aja ya. Setelah gua pikir-pikir, tuh omongannya si Rohman ada benernya juga tuh. Maksud lo apa dong? Enggak. Santai dong. Enggak bisa santai, enggak. Lo jelasin dulu, maksud lo barusan apa? Oke. Gua cuma kaget aja. Kalau si Opi itu mantan copet. Nah, sekarang kita diajarin oleh mantan copet. Apa bedanya kita diajarin sama Diki? Beda, Bro. Beda. Diki itu belum tobat. Hah? Bang Opi udah tobat. Bahkan dia lulusan pesantren. Lu kan dengar sendiri apa kata Bang Bondan. Ya, tapi... Tapi apa? Tuh, udah pulang. Itu udah urusan.